Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Nama saya Bayu. Kami di sini dari Prodi Manajemen Informatika 2A ingin menjelaskan tentang Pembuatan video yang menjelaskan tentang terkait dengan OSI layer beserta perumpamaannya atau contohnya terkait masing-masing layer. Baiklah, ini adalah penjelasan OSI layer. Apa itu OSI layer? OSI layer merupakan sebuah perangkat komputer yang memiliki aplikasi sebagai alat kerja dari berbagai BIOS dengan gabungan dari model arsitektural pada jaringan yang dapat dikembangkan oleh Badan Internasional di Eropa pada tahun 1977 sebagai sistem open system. OSI layer memiliki 7 lapisan, yakni yang pertama physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang ketujuh application layer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan physical layer. Nah, layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan fisik. Sini saya akan menjelaskan physical layer. Physical layer merupakan layar pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari OSI layer perangkat pengirim menuju ke perangkat OSI layer penerima melalui media komunikasi jaringan. Pada physical layer, data transmisi menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tenaga listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Baiklah, saya akan menjelaskan lapisan yang kedua, yakni data link layer. Apa sih itu data link layer? Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI Reference Model for Open Networking yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengalaman fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi-bagi menjadi dua sublayer, yaitu layer Media Access Control atau MAC dan layer Logical Link Control atau LLC. Layer MAC bertanggung jawab untuk menyediakan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan memperoleh akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Sedangkan LLC atau Layer Logical Link Control bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. Baiklah, selanjutnya layer yang ketiga, yaitu network layer. Menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network layer ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lainnya. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layar ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layar network dalam hal melakukan routing. Routing memungkinkan paket dipindahkan antara komputer yang terhubung suatu sama lain untuk mendukung proses routing ini. Network layer menyediakan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Layer network juga mengelola pemetaan antara alamat logis dan alamat fisik. Dalam jaringan IP, pemetaan ini dilakukan melalui Advanced Resolution Protocol yang disingkat ARP. Selanjutnya yang keempat yaitu transport layer. Lapisan transport
adalah pembagian konseptual metode dalam arsitektur berlapis protokol dalam tumpukan jaringan di suite protokol internet dan model OSI. Protokol lapisan ini menyediakan layanan komunikasi end-to-end untuk aplikasi. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Nah, yang selanjutnya session layer. Session layer adalah session layer yang jaringan komputer merupakan layer atau lapisan yang kelima dari seluruh lapisan OSI layer. Pada saat user penerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. RAN sebagai transmitter. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi. Session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Baiklah, kita lanjut ke lapisan yang keenam. Presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enskripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Baiklah, yang ketujuh, application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Application layer merupakan lapisan yang paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah Interface antara protokol jaringan dan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian disinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Itulah tadi penjelasan tentang 7 macam layer yang ada di model OSI. Selanjutnya kita ke cara kerja OSI layer. Berikut gambarnya. Proses berjalannya data dari suatu host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data harus melalui setiap layer OSI. Berikut contoh ketika akan mengirimkan sebuah email ke komputer lain pada jaringan komputer. Proses yang pertama adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer, email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian, pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer, akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layer paling bawah yakni physical layer hingga ke layer paling atas application layer. Baiklah, sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat.
kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.